ya kebiasaan lah, kebiasaan orang yang baru atau yang punya baru punya brand itu ketika bikin campaign itu semua mau dimasukin. Oke. Mau terkenal terus langsung meningkatkan sales misalnya kayak gitu. Unlikely gitu itu bisa terjadi kecuali ya tentunya punya budget yang sangat besar gitu ya atau campaignnya waktu yang lama. Tapi untuk efektif sebaiknya campaign itu memang punya satu tujuan yang clear. Ini untuk apa? Ini juga terjadi nih sama timku. Oke. Yang niru orang lain. Oh. Yang niru orang lain. Dia ngelihat, wah ini efektif nih, ayo kita ikutin gitu. Nah itu kesalahan yang cukup besar. Kenapa? Karena tentunya brand sana dan brand kita pasti berbeda. Audiensnya berbeda, marketnya beda, insight-nya berbeda gitu. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang sama itu kayaknya jangan begitulah gitu. Maksudnya mendingan kita lebih mengerti audiens kita, lebih mengerti customer kita, dapetin insight-nya, itu akan bisa lebih efektif dibandingkan hanya meniru gitu. Smart Business. Sebagai pebisnis yang memiliki brand atau jasa, pasti Anda ingin sekali brand atau jasa Anda ini dikenal oleh masyarakat luas, Pak listeners. Nah, salah satu cara untuk bisa dikenal adalah melakukan campaign. Nah, campaign apa yang efektif untuk bisa dilakukan oleh brand atau jasa Anda? Sekarang Maria Dalsa dalam Smart Podcast Business akan berbincang bersama dengan Mas Burat Pangeran, GM Marketing and Marketing Communication di Tribun Network dan juga GM StartX Kompas Gramedia. Kita berjumpa lagi Mas Burat, sehat ya? Sehat. Yes. Mas Burat, kita kalau ngomongin soal campaign nih ya, tujuan dari campaign ini banyak ya. Apa aja sih kalau boleh tahu? Selain tadi biar brandnya ini dikenal oleh masyarakat luas. Ya, betul. Jadi campaign tentunya punya tujuan masing-masing. Kadang campaign ada yang memperkenalkan produk, ada yang untuk mendorong penjualan, misalnya bentuknya promo, atau juga mungkin campaign untuk meningkatkan loyalitas dari customer atau pelanggannya gitu. Jadi memang campaign itu banyak dan tergantung tujuannya memang, tergantung tujuannya. Tapi sepertinya kalau membicarakan mengenai campaign yang efektif, lebih baik memang tujuannya satu. Oke, apa itu? Satu aja. Satu aja. Satu aja. Kadang kan ini penyakit. Ya kebiasaan lah, kebiasaan orang yang baru atau yang punya baru punya brand itu ketika bikin campaign itu semua mau dimasukin. Oke. Mau terkenal terus langsung meningkatkan sales misalnya kayak gitu. Unlikely gitu itu bisa terjadi kecuali ya tentunya punya budget yang sangat besar gitu ya atau campaignnya waktu yang lama. Tapi untuk efektif sebaiknya campaign itu memang punya satu tujuan yang clear. Ini untuk apa? Gitu. Jadi ya tadi campaign kita bikin campaign ini untuk apa misalnya? Pure untuk memperkenalkan produk. Ya udah fokus di situ. Oh, gitu. Berarti nggak usah ngarepin salesnya naik atau Jangan apa dulu. gitu. Jangan dulu. Oke. Itu misalnya campaign yang berikutnya misalnya. Jadi semakin clear tujuannya, mestinya itu akan bisa lebih di-manage dan lebih bisa nantinya impactful gitu untuk tujuan tersebut. Dibandingkan kita mau semuanya langsung dapat, wah itu ya bisa saja tapi jarang terjadi lah gitu. Karena kan banyak variabelnya. Nah, untuk melakukan campaign ini sendiri, apakah harus produk baru, brand baru kah, atau bisa kita memaintain brand-brand lama untuk tetap di campaign nih, ada campaign ya biar masyarakat tetap tahu nih brand ini gitu? Bisa, nggak harus produk baru, bisa atau ya produk lama. Tapi yang penting itu yang menurutku harus ada itu adalah value-nya. Jadi ketika kita kampanye juga, misal walaupun dengan produk lama, tetap ada value yang baru yang kita tawarkan gitu ya. Ada benefit mungkin, kalau nggak value, benefit yang kita tawarkan ke customer kita agar di merekanya juga kan, oh ini beda nih, oh ini ada benefit baru gitu. Jadi kalaupun bukan produk baru, selama ada benefit baru, it's okay gitu. Itu akan bisa berhasil gitu. Ya tentunya balik lagi dengan tujuan awal tadi ya, tujuannya untuk apa nih gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus
produk baru enggak harus, tapi ada value atau ada benefit baru aja yang bisa disampaikan gitu. Nah, kalau model-model campaign yang mungkin bisa dilakukan di era digitalisasi saat ini nih Mas, apa aja sih? Makin luas ya, yang pasti makin luas. Variabelnya juga banyak, jadi kita harus melihat nih kampanye misalnya kita mau pakai digital, target kita memang ada di digital atau tidak gitu ya. Berarti kita harus tahu targetnya dulu ya. Betul, tahu targetnya, mereka menggunakan media apa, kebiasaannya seperti apa, itu akan sangat mempengaruhi di keberhasilan campaign. Karena saya dulu juga pernah kerja gitu ya, targetnya tuh pensiunan. Pensiunan, terus nyari insight mengenai pensiunan susah gitu ya. Nah, akhirnya bikin campaign-nya tuh trial, karena kan nggak banyak insight. Tapi kita harus memperhatikan untuk bikin campaign yang efektif tuh benar-benar tahu targetnya tuh biasanya ada di mana, atau kebiasaan atau preferensi yang mereka suka tuh ada di mana, itu cukup penting. Selain itu Mas, ada lagi? Insight. Insight. Jadi insight itu hal-hal yang cuman diketahui atau yang belum terungkap di antara customer gitu ya. Nah, itu kalau kita bisa tangkap insight-nya, mestinya kita akan bisa deliver campaign yang bagus gitu ya. Misalnya insight itu misalnya waktu masih ingat nggak ya, aku nggak tahu nih Maria angkatan berapa ya, jadi ketahuan ya angkatan. Jadi waktu itu ada produk Maichi, makanan yang pedas itu. Yang pedas itu, mungkin sekarang teman-teman keripik pedas Maichi ya. Itu dulu, sekarang tahunya pasti udah ada di mana-mana gitu ya, udah ada di supermarket, hypermarket gitu. Tapi dulu mereka tuh marketingnya atau campaignnya itu dengan cara exclusivity lah gitu ya, jadi rarity gitu, rarity marketing. Jadi mereka cuma ngasih tahu tuh misalnya di IG-nya, hari ini kita ada di Bintaro gitu, udah gitu aja, rame gitu. Tapi itu dengan sengaja mereka bangun gitu ya, karena tahu insight bahwa keripik pedas seperti itu tuh insight-nya disukai sama ibu-ibu, sama ya yang biasa di rumah. Terus mereka dengan cara itu yang deketin ke rumah-rumah gitu. Nah, jadi dengan begitu udah tahu insight-nya, campaign-nya nggak harus blast gede-gedean yang mahal gitu, nggak harus. Tapi begitu udah tahu insight itu langsung tajam dan itu sangat-sangat efektif. Yes, kalau kita ngomongin yang efektif, kalau yang nggak efektif tuh campaign yang seperti apa sih kalau menurut Mas Burat? Ini juga terjadi nih sama timku. Yang niru orang lain. Yang niru orang lain. Dia ngelihat, wah ini efektif nih, ayo kita ikutin. Itu kesalahan yang cukup besar. Kenapa? Karena tentunya brand sana dan brand kita pasti berbeda. Audiensnya berbeda, marketnya beda, insight-nya berbeda. Gitu. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang sama, itu kayaknya jangan begitulah gitu. Maksudnya mendingan kita lebih mengerti audiens kita, lebih mengerti customer kita, dapetin insight-nya, itu akan bisa lebih efektif dibandingkan hanya meniru gitu. Kan timku sendiri juga kadang, apa ya yang lagi ngetren? Apa nih? Oh, TikTok lagi rame, ayo kita ke TikTok semuanya. Nggak gitu juga gitu. Ya, kita lihat dulu audiens kita banyak di TikTok nggak? Suka nggak mereka dengan TikTok? Kira-kira lalu ketika kita mau beriklan di TikTok, seperti apa misalnya di TikTok? Nah, itu kan semua harus kita perhatikan. Nggak bisa, ini bikinnya gini, bagus, ayo kita bikin sama. Ya. Tapi kan kalau kita bikin campaign yang baru gitu kan juga kayak masih gambling ya, ini bakal disukain orang apa enggak gitu. Lebih mudah kan kadang orang yang lagi rame apa nih kita ikutin gitu. Kalau kayak gitu gimana Mas? Boleh aja, bukan berarti nggak boleh ya, maksudnya tadi riding on moment atau riding on trend gitu, bukan berarti nggak boleh, boleh. Asal jangan lupa kita tetap stay true sama value dari brandnya kita. Jadi kalau kita campaign pure ngikutin, tapi lupa value brandnya kita atau benefitnya kita, jadinya ke customer kita nggak relate juga. Yang kita mau tarik gitu ya,
itu kan jadinya nggak efektif lah basically kalau kayak gitu. Jadi boleh yang ngikutin tren asal kita tahu bahwa tren ini juga relate dengan audiens kita, tetap bisa kita sampaikan value brandnya kita juga, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kita ngomongin durasi, Mas, durasi yang ideal untuk kita melakukan campaign itu berapa lama sih? Apakah bulanan? Itu variabelnya lagi-lagi banyak ya. Okay. Tergantung tujuan. Juga kan bisa gini ya, misalnya kita ngomongin perbaikan image brand, mungkin tuh akan butuh waktu cukup panjang, namanya image brand gitu ya, karena itu udah melekat, sehingga butuh mungkin setahun atau bahkan lebih untuk mengubahnya. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin campaign promo, namanya promo, itu kan pasti ada jangka waktunya lah ya untuk mendorong orang untuk ayo cepet gitu. Yes, apalagi brand baru nih ya, misalnya, Mas. ya jadi nggak mungkin juga kita bikin setahun promo kayak jadi nggak promo gitu ya, harganya segitu gitu kan. Jadi tergantung tujuannya. Sekarang tuh menurutku nggak ada benchmark yang bisa kita samakan gitu. Makin kesini dan ya kita tahu dengan sosial media makin banyak alternatif media untuk bisa dipilih untuk jalur campaign, sehingga variabelnya juga makin banyak. Bisa yang cuman seminggu lebih efektif daripada 3 bulan, itu sangat-sangat bisa. Gitu. Jadi kalau dari jangka waktu sih nggak ada patokan khusus. Oke, tapi kalau sejauh ini dari Mas Burat sendiri kan memegang media juga. Nah, campaign yang mungkin saat ini sedang dilaksanakan apa nih? Kalau bisa berbagi. Kalau di media, honestly kita jarang campaign. Oke, justru ya? Justru atau semua media? Karena media, kebanyakan media, betul. Okay. Kebanyakan media, tidak hanya di kita dan juga di luar negeri itu nggak jarang campaign. Kecuali kalau memang ada hal yang krusial. Kayak misalnya kalau di grup kita, waktu itu kita membuat KG Media. Jadi itu kan kita ciptakan satu brand namanya KG Media, itu untuk seluruh brand media under Kompas Gramedia gitu ya. Nah, itu kita bikin campaign untuk KG Media khusus gitu ya. Tapi kalau untuk masing-masing kita jarang. Bukan yang jor-joran lah. Ada kita bikin campaign, tapi kenapa kita nggak jor-joran? Toh tiap hari kita ngobrol, kita berinteraksi dengan audiens. Campaign itu kan alat interaksi antara brand dengan customer kan. Kalau nggak ada campaign, brand kan nggak kontakan gitu. Nah, media itu tiap hari loh. Ya, misalnya kita web portal gitu ya, itu kan tiap hari mereka baca dan kita tahu apa yang mereka suka, apa yang nggak suka, bisa dari komen, bisa dari behavior mereka. Jadi kita terus berkomunikasi dengan audiens kita gitu. Jadi campaign khusus ya jadinya campaign khusus adanya, bukan campaign yang terus-terusan ada. Kalau di media gitu. Yes, oke. Mungkin satu tips buat smart listeners yang ingin membuat sebuah campaign bagi brandnya nih, brand baru misalnya, Mas. Apa nih tipsnya? Kalau mau buat campaign yang efektif gitu ya, berarti ya kenal audiensnya dulu. Kenal marketnya dulu. Kenalin marketnya, benar-benar cari tahu mereka sukanya apa, mereka nggak sukanya apa. Mereka kalau misalnya media, mereka tiap hari ngeliatin apa, bangun tidur tuh apa yang mereka lihat gitu ya. Baca berita kah, buka sosial media kah, atau nonton TV kah, kayak gitu. Itu kan dengan kita mengenal atau dengan brand mengenal audiensnya, jadi mereka tahu, cara menyapa mereka, cara berkomunikasi mereka dengan yang paling efektif tuh melalui apa, jadi bisa tahu. Setelah tahu, ya tinggal dirancang seperti apa ya komunikasinya supaya efektif dengan menggunakan platform atau media tersebut. Ya, mestinya kalau itu dilakukan, at least banyak resiko-resiko yang bisa hilang lah dan menjadikan campaign-nya bisa lebih efektif. Oke, terima kasih Mas Burat untuk Sama-sama. tipsnya di episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Smart Podcast Business berikutnya. See you! Smart Business. Lead you better.